Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis dan sujud 3 hari 3 malam tanpa henti saat malaikat Jibril kabarkan hal ini. Dikutip dari Lingkar Madiun, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditemui oleh malaikat Jibril. Rasul bertanya, "Ada apa wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, sesungguhnya hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengobarkan nyala api neraka dan seluruh malaikat amat ketakutan. Mereka tidak tahu harus bagaimana. Untung aku ingat bahwa engkau adalah sumber cinta dan sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada alam semesta. Dengan alasan itu aku kesini bertabruk dengan cinta Allah kepada dirimu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam beberapa saat, kemudian bertanya lagi, "Wahai Jibril, ceritakan padaku bagaimana neraka itu sesungguhnya." Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, neraka itu bagaikan lubang-lubang yang terdiri dari 7 tingkat. Jarak antara satu lubang dengan yang lain adalah perjalanan 70 tahun. Lubang yang paling bawah adalah yang paling panas." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan pertanyaannya, "Lalu siapakah penghuni lubang neraka itu wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Lubang yang paling bawah diciptakan untuk orang-orang munafik. Lubang berikutnya untuk penyembah berhala, lalu untuk penyembah binatang dan matahari." Jibril terus menerangkan penghuni tingkatan neraka hingga lubang yang kelima tempatnya umat Yahudi dan yang keenam dihuni oleh umat Nasrani. Setelah menjelaskan penghuni 6 tingkatan neraka, Jibril pun diam dengan cukup lama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penasaran dan bertanya kembali, "Wahai Jibril, siapakah penghuni neraka yang ketujuh?" Jibril diam saja dan tidak menjawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengulangi pertanyaannya, namun Jibril tetap diam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun semakin penasaran dan mendesak Jibril agar menjawab pertanyaannya. Akhirnya Jibril pun berkata, "Umatmu wahai Muhammad, mereka itu para pelaku dosa besar di kalangan umatmu yang dimana sampai mereka mati belum bertaubat." Mendengar jawaban malaikat Jibril, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung jatuh pingsan. Malaikat Jibril pun merangkulnya dan meletakkan tubuh Rasulullah di atas pangkuannya. Tak berapa lama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sadar dan langsung menangis bersimbah air mata dengan terisak-isak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempertegas pertanyaannya, "Wahai Jibril, apakah benar ada di antara umatku yang masuk neraka?" Jibril menjawab, "Benar wahai Muhammad, pelaku dosa besar di antara umatmu yang belum bertaubat." Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menghadap kiblat dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesekali dengan suara pelan beliau membisikkan kata-kata, "Ummati Rob, ummati, ummati, ummati." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat kepalanya dalam keadaan seperti itu selama 3 hari 3 malam. Kecuali setiap Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, barulah beliau bangkit untuk menjadi imam. Dan setelah itu sujud kembali. Pada hari ketiga Abu Bakar menyadari hal tersebut. Beliau mengetuk pintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan salam sebanyak 3 kali, namun tak ada jawaban. Abu Bakar pun sedih dan berseru di depan pintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apakah ada jalan untuk masuk ke rumahmu wahai Rasulullah?" Namun tak kunjung ada jawaban. Lalu Abu Bakar menangis dan melangkah pulang. Di jalan beliau bertemu dengan sahabat Umar radhiyallahu anhu. "Mengapa engkau menangis wahai Abu Bakar?" Abu Bakar pun menceritakan keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Maka Umar pun melangkah menuju rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan terjadilah hal yang sama. Umar pun pulang dan menangis. Di jalan beliau bertemu Salman Al-Farisi. Dengan terisak-isak Umar bercerita kepada Salman sehingga membuatnya merasa sedih. Namun dia tidak berani mengulangi hal yang sama. Lalu Salman melangkah menuju rumah Fatimah dan menceritakan hal tersebut. Setengah berlari Fatimah menuju rumah ayahnya dan mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Mendengar suara lembut putri tercintanya, sejuklah dada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bangkit dari sujud dan membuka pintu. Alangkah terkejutnya Fatimah radhiyallahu anha melihat beliau yang amat kurus dan pucat. Fatimah pun memeluk Rasulullah SAW lalu menangis. "Wahai ayahanda, apa yang terjadi? Mengapa engkau amat sedih seperti ini?" Rasulullah SAW kembali menangis dan berkata dengan ucapan lirih, "Wahai Fatimah belahan jiwaku, bagaimana mungkin aku tidak sedih? Sedangkan Jibril mengatakan akan ada kelak di antara umatku yang akan masuk ke dalam neraka." Nah, demikianlah kisah mengenai Rasulullah SAW. Cinta Nabi Muhammad SAW kepada umatnya memang begitu besar. Oleh karena itu, banyak-banyaklah bersolawat atas nama Nabi Muhammad SAW. Wallahu alam bisawab.